Kita memberikan ide secara paksa, otomatis siapapun itu pasti punya defense mechanism. Kita harus bisa memberikan solusi yang terbatas. Hai Warmes, jadi kali ini tuh aku akan ngebedah buku ini. Sebenarnya buku ini tuh lumayan panjang kemarin di bagian pertama yang aku ngebahas. Karena aku ngebuka, jadi emang ini tidak ada babnya. Tapi dia membagi ternyata karakter manusia itu ada 5. Karakter manusia dari Katalis ini maksudnya adalah nih, cara mengubah pikiran siapapun. Jadi antara itu kita pengen mengubah pikiran orang atau kita ingin mengubah pikiran kita itu sudah harus memahami 5 karakter atau 5 kondisi. Dimana kita harus mengkaji itu, melihat apa yang harus kita pahami tentang itu. Nah, di bagian pertama atau di faktor pertama itu dia berbicara tentang reaktansi. Jadi reaktansi itu adalah faktor penolakan. Jadi kemarin aku sudah memberikan contoh ya dalam sebuah cerita di mana aku mau menggambarkan cerita aku mengubah pikiran adikku yang pada saat itu sedang menggemari kebiasaan baru merokok ya. Adik laki sih sebenarnya. Sebenarnya sih aku tidak keberatan karena dia laki-laki. Tapi poin yang buat aku keberatan pada saat itu adalah aku tuh punya prinsip begini ya. Ketika kita hidup masih ditanggung sama orang lain, misalnya kita masih muda, kita belum bekerja, kemudian kita masih tinggal sama orang tua, kemudian semua biaya rumah itu masih diurus sama orang tua, jadi aku punya prinsip bahwasannya kamu harus mengikuti aturan dalam rumah tersebut. Nah, kebetulan di rumah aku itu papa aku sendiri tidak merokok. Jadi kan itu kayak ketika tahu adikku ngerokok, aku kayak agak sedikit kebesit bahwasannya wah, kok begini gitu. Tapi aku paham, aku tuh bukan tipikal orang yang temperamennya cukup tinggi. Dalam arti hal, aku ketika menghadapi suatu situasi tuh aku nggak pernah suka marah-marah. Aku lebih suka gimana caranya kita duduk ngobrol sama orang tersebut. Aku memahami nih orang sebenarnya melakukan sesuatu itu karena apa. Dan itu sebelum aku mengenal buku ini. Karena di faktor reaktansi ini atau faktor penolakan ini, aku sampai tertegun pada saat baca. Karena di sini itu dia sebenarnya nggak bohong, itu dia bercerita. Jadi di sini dia bercerita tentang pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya sampai akhirnya aku menangkapi atau aku menanggapi dalam arti hal ternyata aku sudah melakukan itu gitu. Ternyata ada satu kejadian momen dalam hidup aku merubah mindset adekku untuk mengganti ibarat kata dari kebiasaan buruk di mana aku sebenarnya tidak suka dengan kebiasaan tersebut, tapi aku sadar aku tidak bisa langsung bilang sama dia kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu segala macam, apalagi cowok gitu kan. Dan terlepas dari gender sih sebenarnya cewek cowok ketika kita kemudian memberikan suatu gambaran atau kita memberikan ide secara paksa, otomatis siapapun itu pasti punya defense mechanism. Itu aku paham itu sih dari awal. Jadi aku tahu nih gimana caranya, apalagi anak remaja ya ibarat kata baru-baru beranjak remaja lah, baru kuliah dia. Jadi aku paham banget bahwasannya aku tuh nggak bisa masuk dengan barriernya aku, dengan wallsnya aku, dengan otoriternya aku untuk membuat dia berubah pikiran. Karena itu bakal menjadi reaktansi atau penolakan. Ternyata yang menarik di faktor pertama ini atau faktor penolakan ini, alasan orang menolak itu sebenarnya bukan karena ibarat kata dia bebel atau dia tidak mau terima pendapat atau dia ngerasa egonya tinggi, tidak. Tapi yang namanya manusia otomatis ada emang batasan-batasan diri yang sudah dia buat dong. Dan pada saat dia menolak sesuatu karena pada dasarnya tidak suka, kuasa dalam dirinya diambil hingga akhirnya orang tersebut menolak. Itu yang aku tangkap nih. Jadi ketika orang melakukan reaktansi itu bukan karena dia pengen adu nyali atau pengen adu otot, nggak begitu. Tapi karena dia tidak suka bahwasannya kuasanya dia akan dirinya itu diambil orang, dirampas orang. Nah, dalam cerita aku ternyata mengambil penting dalam arti hal, aku tanya dulu sama adekku, kenapa kamu ngerokok? Terus apa alasannya? Apa yang membuat kamu terjun? Terus gimana kalau kakak kasih solusinya begini-begini? Jadi pada saat itu, aku ketika tahu alasan dia apa, kemudian memahami dia, aku memberikan suatu solusi-solusi lain sama dia. Sebenarnya menariknya adalah biar kita tidak ditolak, kita harus bisa memberikan solusi yang terbatas. Jadi ini menarik sih. Konsepnya mungkin terlihat seperti manipulasi ya, tapi aku mempertegas bahwasannya ini bukan manipulasi, tapi ini negosiasi. Kalau manipulasi kan kita ibarat kata mau mengambil keuntungan dari orang tersebut. Jadi kita akan melakukan tipu daya, kita akan membuat seakan-akan ya kamu untung, padahal mah sebenarnya tidak. Padahal mah orang yang untung cuma sebelah pihak, yaitu orang yang melakukan manipulasi tersebut. Itu akhirnya ada korban kan. Sementara kalau negosiasi tentu ada win-win. Kamu maunya apa, aku maunya apa,
kenapa kita ketemu di titik tengah. Nah, titik tengah ini kan mesti dicari agar tidak terjadinya penolakan. Nah, gimana agar titik tengah ini ibarat kata sesuatu hal yang sebenarnya kita mau. Jadi, kasih ide terbatas, kasih opsi-opsi terbatas. Karena ketika kamu memberikan opsi terbatas, otomatis pilihannya tidak banyak. Tapi tetap pada akhirnya orang tersebut yang masih mengambil keputusan. Nah, pada saat begitu, maka akan terjadi minim penolakan. Karena dia tidak merasa kuasanya diambil. Dia akan tetap merasa bahwasannya sayalah orang yang mengambil keputusan atas hidup saya. Sayalah orang yang sebenarnya mengambil keputusan atas itu. Padahal sebenarnya kita menghadirkan solusi yang sifatnya win-win, di mana itu terbatas opsinya. Di kejadian saya, pada saat adik saya ngerokok, saya memberikan dia opsi, gimana kalau nggak kamu coba vaping? Walaupun saya tahu itu nggak ada baik-baiknya, tapi buat saya mensugesti dulu nih, dia mau mendengar omongan saya nggak nih? Ternyata pada saat saya ngomong, oh iya dia mendengar. Kemudian, oh ya udah boleh dicoba. Abis itu saya kasih lagi opsi yang lain agar dia perlahan tapi pasti berubah. Opsi yang berikutnya saya bilang begini sama dia. Kamu tahu bapak itu kan nggak merokok ya gitu. Kenapa jadinya kamu ngerokok? Aku bilang gitu. Dan aku tetap memposisikan dia itu sebagai abang. Jadi kita tuh selalu manggil dia walaupun adik paling kecil tetap panggil abang ya. Karena kayak saya ingin memberikan bahwasannya oh kamu tuh laki. Tetap kamu tuh setidaknya one day kamu akan keluar, kamu akan menjalin rumah tangga dan lain sebagainya, harus ada wibawanya lah ibarat kata. Dan dari situ aku mensugesti dia bahwasannya memberikan opsi terbatas, termasuk opsi di dalam itu adalah sebuah kesadaran bahwasannya orang tuamu aja nggak ngerokok, kenapa kamunya ngerokok? Aku kasih solusi berikutnya adalah sebuah gambaran kondisi situasi yang aku rekayasa, dalam arti hal itu aku mengandai-andai ya. Jadi aku kasih gambaran sama dia, kamu bayangin bang, misalkan kakak pulang dalam kondisi mabok, pegang botol minuman, terus kakak ngeletakin di atas meja. Gimana perasaan abang? Di situ saya bisa ngerasakan bahwasannya dia tertekun, bahwasannya wah gitu. Dan dia cuma jawab ya nggak enak lah kak katanya. Dan dari situ aku memberikan suatu gambaran sama dia, inilah yang kami rasakan. Inilah yang sebenarnya kakak rasakan, kemudian bapak mama rasakan gitu. Cuman yang namanya abang itu laki-laki, kemudian ibarat kata mau disampaikan sesuatu pasti punya keinginan. Akhirnya kita berusaha menyampaikannya, mungkin mereka orang tua tidak akan berani atau tidak mau menyampaikan, berharap kesadaran abang sendiri. Tapi kan yang namanya manusia terkadang kita harus diingatkan. Terus aku kasih gambaran lagi sama dia adalah, kalau bisa ya jangan, kan udah tahu rasanya nggak enak kan gitu. Dan pada saat itu ketika aku memberikan satu opsi sama dia, opsinya ya udah coba vaping, atau aku bilang gini sama dia, yang namanya kita masih tinggal sama orang tua, kemudian kita masih dibiayain orang tertentu dalam hidup kita, maka kalau bisa apapun itu yang berbau pengeluaran finansial, yang sifatnya itu kesenangan pribadi, kalau bisa dihindari dulu. Dalam arti hal, kalau misalnya mau melakukan suatu tindakan yang sifatnya kesenangan pribadi, maka pakai duit sendiri. Itu aku ajarkan sama dia. Jadi kalau misalnya mau ngerokok, atau mau pergi main, atau mau pergi apa yang sifatnya kesenangan pribadi, yang sifatnya candu dan lain sebagainya, maka usahakan pakai duit pribadi. Jadi contoh kasarnya kan kayak hobi itu kan sifatnya juga candu ya, tapi kan itu kesenangan pribadi. Jadi aku mengajarkan sama dia, apapun itu yang sifatnya kesenangan pribadi, kalau bisa pakai duit sendiri. Dan kayaknya opsi-opsi yang aku kasih itu, dan aku tidak berharap banyak sebenarnya pada saat itu, karena aku berpikirnya ya udahlah, mudah-mudahan dia bisa menangkap atau setidaknya berubah. Kemudian selang 2 minggu kemudian, seperti biasa dia setiap minggu tuh pasti minta uang jajan. Cuman di minggu kedua aku iseng, bener-bener iseng banget nanya sama dia, buat apa mau beli rokok ya bang? Dan dia langsung menjawab dengan, enggak kok aku udah gak ngerokok lagi. Aku kaget, jujur aku kaget. Karena kagetnya gini, aku tidak menyangka opsi bahwasannya tidak merokok itu yang diambil sama dia. Karena aku berpikir mungkin dia akan beralih ke vaping ya gitu, tapi kan ternyata enggak. Nah yang aku tangkap dari seluruh kejadian itu adalah, ketika kita memberikan opsi terbatas, kemudian kita memahami mereka, kita cari tahu dulu ini titik masalahnya di mana, maka orang tersebut tuh pasti akan melakukan sesuatu berdasarkan opsi terbatas kita. Kemudian kita juga kan akhirnya menjadikan atau membuat opsi terbatas itu kan bukan semena-mena. Kita kan karena sudah tahu, kemudian kita tahu, oke ini kalau kayaknya aku paksa terlalu berlebihan, kayaknya nggak bisa deh ini orang. Kayaknya mungkin akunya perlu turun dikit, terus biar dia mau naik sedikit atau apapun. Nah itu maksud dari reaktansi ini. Kamu harus tahu dulu nih, titik masalahnya nih orang apa, kenapa dia seperti itu. Kemudian dari situ kamu bisa ciptakan si opsi-opsi tadi. Walaupun opsi-opsi itu lebih ibarat kata condong untuk ide-ide yang mau kamu berikan. Nah dari situ biarkan mereka yang mengambil keputusan. Karena ketika mereka yang mengambil keputusan, otomatis reaktansi atau penolakan tadi itu tidak ada. Karena mereka tetap merasa aku yang mengambil keputusan itu, bukan dia.
aku yang tetap mengambil keputusan dalam hidupku, aku yang tetap berdiri untuk keputusan itu dan lain sebagainya. Itu menariknya. Dan dia di akhir dari faktor reaktansi ini itu menceritakan tentang seorang teroris yang diubah mindsetnya. Jadi ada sebuah cerita bahwasannya ini orang begitu meneror. Dia meneror sampai ingin menyakitin orang tertentu, tetangganya, dia ingin menyakitin dan segala macam ini itu secara terbuka terornya. Tapi emang pada saat itu polisi tidak bisa melakukan apa-apa karena kayaknya nih orang juga sudah punya power tinggi. Jadi singkat cerita intinya adalah ini orang secara keseluruhan adalah seorang teroris. Nah, akhirnya ketemu dengan orang yang bisa merubah itu orang. Dan ternyata caranya adalah nih, cari sumber alasan masalah itu timbul. Nah, di sini dia mengajak kita untuk memahami ada yang namanya pola didik, ada yang namanya masalah hidup. Itu kan tidak bisa dihindari. Jadi dia beranggapan bahwasannya semua orang itu pasti, entah itu menjadi baik, entah itu menjadi buruk, pasti karena pola didik. Tidak mungkin orang tiba-tiba jadi baik atau tidak mungkin orang tiba-tiba menjadi buruk. Semuanya pasti karena pola didik. Dan ini nantinya akan diperparah dengan yang namanya masalah hidup. Nah, bisa ada mungkin 1-2 kejadian masalah hidup men-trigger yang mungkin selama ini kamu baik atau mungkin level kamu juga nggak baik-baik amat, tapi nggak buruk-buruk amat, tapi karena masalah hidupnya tadi kamu ke-trigger. Nah ini, jadi dia meminta kita, apapun yang sedang kita hadapin, untuk ibarat kata menghindari reaktansi atau menghindari penolakan, kamu harus mencari ini, pola didik sama masalah hidup. Cari dulu sumbernya. Ketika kamu mampu, akhirnya kamu bisa memberikan solusi. Dan dia di sini juga mengatakan satu hal yang menarik ini. Alasan orang takut berubah, ternyata ada hal baru nih, neofobia. Takut akan ketidakpastian masa depan, apakah itu akan baik atau buruk. Ini nih yang menarik, ternyata ada yang namanya neofobia. Neofobia itu ya kondisi di mana orang itu segitu takutnya dengan masa depan, sehingga akhirnya dia berkutat dengan diri dia yang sekarang. Dia tidak mau bergerak karena dia udah terlalu takut. Dia takut bahwasanya kalau misalnya aku ngambil arah itu nanti gagal. Kalau misalnya aku ambil arah ini nanti aku berantakan dan lain sebagainya. Pada dasarnya kalau aku tuh punya prinsip adalah yang namanya manusia, kita hidup ibarat kata melangkah 5 langkah ke depan aja kita tidak pernah tahu kita bakal hidup atau enggak. Karena kita tidak pernah bisa baca masa depan. Kita hidup dalam sesuatu kondisi gambling 50-50. Maka ternyata ini menjadi suatu problem buat orang yang neofobia. Mereka itu tidak mau bergerak bukan karena mereka tidak mau untuk perubahan, tapi karena mereka takut. Kan kalau udah fobia atau udah trauma udah beda ceritanya. Ibarat kata kan kita tidak bisa menggambarkan kenapa orang takut balon atau kenapa orang takut badut. Kita mungkin ngeliatnya yang tidak mengalami itu kayak apa sih gitu. Tapi kan buat mereka yang mengalami udah beda cerita kan. Jadi ternyata itu ada kondisi di mana orang takut akan ketidakpastian masa depan. Dan ini yang membuat orang semakin takut untuk bergerak, akhirnya tetap berada di posisi dia yang sama. Entah itu posisi baik atau buruk. Kalau posisinya baik ya udahlah ya. Kalau posisinya buruk berarti ya selamat datang. Kamu terjerembab dalam kondisi buruk kamu dan kamu takut untuk berubah ke masa depan. Dan itulah yang dia gambarkan tentang teroris. Jadi kebanyakan para teroris itu mungkin ketika dia sudah terbiasa, kemudian dia punya pola didik, mungkin dia punya masalah racial issue atau mungkin dia punya masalah trust issue sampai akhirnya dia menjadi orang yang fanatik. Kemudian ini diperparah dengan yang namanya masalah hidup. Mungkin ada satu kejadian atau apapun di kehidupan dia yang men-trigger, yang mungkin orang nggak sengaja atau apapun, tapi itu menjadi masalah hidup sama dia, akhirnya dia berubah menjadi jahat, akhirnya dia berubah menjadi teroris. Ini yang dia maksud, dan ini akan semakin diperparah ketika orang tersebut ternyata neofobia. Dia tidak akan mau berubah karena dia takut ketidakpastian masa depan, atau takut ternyata nanti ke depan bakal gimana. Ternyata dia tidak sadar yang dia milikin ini itu sudah buruk gitu. Tapi ya itu dia tadi, dia terlalu takut lihat ke masa depan, dia terlalu takut untuk berubah, ya dia lebih memilih untuk terjerembab karena dia tidak pernah merasa dia terjerembab. Orang-orang seperti itu kan nggak pernah merasa kalau bahwasannya mereka itu buruk, karena mereka selalu berpikir apa yang mereka lakukan ya tepat. Apalagi kalau sudah dipicu sama pola didik. Orang yang terdidik seperti apapun dari ibarat kata dia lahir hingga dewasa, maka dia tidak akan pernah ngerasa dia salah. Karena dia terdidik seperti itu, berarti ada orang-orang yang selama ini di lingkungan dia, menerima dia apa adanya. Itu bahayanya kan. Ketika ada orang buruk, tidak mau berubah, kemudian dia ngerasa itu udah terbiasa dengan pola didik, berarti kan yang mendidik ini sudah menerima dia selama ini. Otomatis dia tidak punya alasan lagi untuk berubah. Ada kok orang-orang yang menerima aku apa adanya. Dan ini diperparah dengan apabila orang-orang tersebut ketemu dengan komunitasnya. Ketemu dengan komunitas yang buruk juga, akhirnya semakin tidak mau bergerak dari keburukan tadi. Itu yang aku tangkap dari faktor pertama, reaktansi. Nah, di faktor ini itu jelas dengan cara mengubah pola pikir orang itu kita harus memahami dulu apa sebenarnya sumber masalah tadi, apa yang memicu itu timbul. Dari situ, hadirkan opsi untuk dia.
Intinya kita harus memahami mereka dulu, kita harus lihat mereka secara dalam, kemudian kasih opsi yang sifatnya terbatas, kemudian memberikan mereka keputusan. Ibarat kata, silakan kamu ambil keputusannya, ini yang bisa aku berikan. Itu yang bisa aku gambarkan buat kalian dari buku The Catalyst ini. Jujur sebenarnya intinya banyak sekali, cuman itu aku gambarkan secara mungkin point to pointnya. Nah, buat kalian yang mau minat, ini bisa banget langsung kalian cek Instagram aku, kalian cek TikTok aku buat semuanya di situ gimana cara akses ini buku. Jangan lupa subscribe karena aku akan bahas ini ke faktor keduanya. Dan buat kalian, kalau misalnya mau memberikan ide atau masukan lain dan lain sebagainya, boleh banget sharing di kolom komentar. Thank you.